Allah jazakumullah. Kita mau pakai bantal ya, pakai bantal sofa. Oh, sofa ya? Sofa. Biar kelihatan, enggak apa, biar tinggi. Ya udah, Allah ibaratnya. Oh, enak. Masya Allah ibarat. Jazakumullah khairan. Allah. Lebih nyaman, Masya Allah. Memang buat ngajar, kurang maju. Udah dah cukup, Insya Allah. Jazakumullah khairan. Allah ibarik fik. Assalamualaikum. Jazakumullah khair. Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma amma ba'd. Akhwat dan juga ummahat sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk mengaji. Apalagi di waktu-waktu yang tadi dibilang oleh sebagian di antara ummahat
ini adalah waktu-waktu yang cocok untuk tidur. Semoga saja memang di saat sebagian di antara kita menggunakan waktu tersebut yang seharusnya nyaman digunakan untuk tidur, tapi ibu-ibu sekalian, ummahat sekalian, thalibat sekalian, akhwat sekalian menggunakannya untuk menuntut ilmu, semoga pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semakin berat godaannya, kemudian kita berhasil untuk melawannya, insya Allah pahala semakin besar. Godaan besar, assalamualaikum warahmatullahi, kita berhasil melawannya dan bela-belain diri, nyempat-nyempatkan untuk datang ke masjid, insya Allah pahalanya besar. Ataukah yang ringan rintangannya kira-kira? Pahalanya besaran di saat godaan besar tapi kita berhasil melewatinya. Semoga diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah ya rabbal alamin. Dan untuk jadwal hari ini adalah sebagaimana yang telah tuan flyer itu yang ada di monitor, fikih wanita muslimah insyaallah. Sedangkan di sebelah kanannya nanti tanggal berapa itu? Tanggal 27 Juni itu insyaallah nanti digunakan untuk membahas masalah sahabiyat. Semoga diberikan manfaat besar oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga menambah wawasan kita semuanya, dan semoga di saat kita itu telah mengetahui banyak ilmu keislaman, semoga dimudahkan oleh Allah bagi kita semuanya untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Kitab yang insyaallah akan kita pakai sebentar. Insyaallah buku yang kita pakai adalah kitab ini. Kitab ini. Setelah nanti ini kitab Sahih Fikih Wanita. Ini adalah hasil karya dari Syekh Muhammad Ibn Utsaimin. Takhrij hadis Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahumullah. Kitab ini banyak dijual di pasaran baik yang online ataupun yang offline. Ini kitab dalam bahasa Indonesia dituliskan berjudul Sahih Fikih Wanita. Ini kalau kita bicara tentang masalah kitab ini, buku ini, setelah kita lihat isinya, ternyata ini tidak terkumpul dalam satu kitab, tidak terkumpul dalam satu kitab, tetapi ini adalah pengambilan ataupun nukilan oleh penerjemahnya. Ini diambilkan dari mana? Diambilkan dari sebagian kitab Syekh Utsaimin, kemudian dipadukan dengan fatwa-fatwa beliau ataupun ceramah-ceramah beliau, sehingga menjadi satu kitab. Jelas ya? Oleh karena itu, kalau misalnya di antara kita mencari kitab asli ini dari terjemahan ini, tidak akan ketemu kecuali didapatkan dari fatwa Syekh Utsaimin, termasuk kitab beliau ataupun ceramah-ceramah beliau. Paham insyaallah ya akhwat? Paham ya? Nah, nanti cari kitab yang semacam ini. Ada yang sampul soft cover, ada yang hard cover. Silahkan nanti disesuaikan dengan budget masing-masing. Semoga dimudahkan oleh Allah SWT untuk memilikinya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung insyaallah, jadi nanti kita usahakan setiap pertemuan untuk saya foto beberapa halaman yang akan kita bahas di hari tersebut. Kemudian kita tampilkan di sini insyaallah. Terus tadi kok Ustadz nyarankan untuk membeli kitabnya untuk apa? Untuk koleksi pribadi. Kalau nanti yang dibahas dalam kajian lupa pembahasannya, silahkan untuk merujuk kitab ini kembali. Kita tampilkan insyaallah. Ini menggunakan kamera biasa sehingga mungkin gambarnya tidak, tapi insyaallah masih lumayan jelas, walaupun toh mungkin nggak sejelas kalau di scan.
Burem ya, tapi semoga masih kelihatan, nanti kita bacakan kemudian kita terangkan maksudnya. Ini yang pertama adalah halaman 4 ini. Yang sudah punya kitabnya, ini halaman 4. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bab yang pertama, ini kan pembahasan masalah fikih, pembahasan masalah fikih. Dan fikihnya pun adalah fikih wanita. Maka nanti kalau pembahasannya adalah pembahasan fikih, maka nanti berkaitan tentang masalah ibadah-ibadah yang bersifat lahiriah dari umat manusia. Tidak menyangkut masalah takabbur, tidak menyangkut masalah ujub, tapi hanya menyangkut masalah ibadah-ibadah lahiriah. Kita perhatikan ini bab yang pertama. Bab yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bil mufdarain amin. Ini bersuci. Sebagian pembahasan bisa dipakai untuk kaum laki-laki. Sebagian pembahasan hanya khusus untuk kaum wanita. Bersuci. Yang pertama adalah bersuci karena semua ibadah la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa. Wa kama qala alaihi salatu wasallam dalam suatu hadis yang sahih. Kalau ataupun Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan terima salat di antara kalian di saat dia itu berhadas sampai dia itu berwudu. Wudu nanti termasuk hal yang dibahas dalam bab bersuci ini. Baik nanti bersucinya adalah membersihkan diri dari najis atau membersihkan diri dari hadas. Kita perhatikan di poin ini makna bersuci. At-taharah, jadi makna bersuci sendiri bahasa Arabnya adalah at-taharah. Dalam bahasa artinya adalah an-nadhafah. Artinya an-nadhafah ataupun bersih. Sedangkan menurut syara kata at-taharah digunakan untuk dua makna. Artinya dua makna di sini. Kalau misalkan anti ataupun ibu-ibu sekalian membaca dalam konteks Islam mendapatkan kata taharah, maka nanti merujuk dua hal ataupun dua makna yang insyaallah akan dibahas. Yang pertama di sini adalah bersih dari menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah ataupun yang biasa disebut sebagai asyirik. Ini adalah makna yang pertama. Taharah itu merujuk kepada apa? Merujuk kepada taharah ataupun taharatul qalb minasyirk an fi ibadatillah. Jadi membersihkan hati dari perbuatan syirik saat menyembah Allah Subhanahu wa taala. Syirik itu apa? Nyekutukan Allah. Baik nyekutukannya itu adalah nyekutukan secara besar-besaran, artinya ada orang yang memang dia benar-benar menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini adalah syirik yang besar. Ataupun syiriknya adalah syirik kecil. Apa itu model riya? Riya itu apa? Beribadah karena bukan niat untuk Allah Subhanahu wa taala, tetapi niat karena dunia, termasuk suatu perbuatan syirik. Walaupun toh syirik tersebut tidak sampai mengeluarkan seorang muslim dari ruang lingkup keislaman, tetapi cukup nanti menggerus ibadah ataupun pahala kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah dalam suatu hadis yang sahih, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Hal yang paling aku takutkan terjadi atas kalian di antaranya adalah syirik kecil. Saat sahabat bertanya, syirik kecil itu apa? Nabi Muhammad beliau mengatakan ar-riya atau kama qala alaihi wasallam dalam suatu hadis yang sahih. Riya itu apa? Misalnya ada ibu-ibu, dia sholat nih, dia sholat. Saat sholat sendirian, biasa-biasa saja. Cepat, ekspres. Saat ada temannya datang, dikhusyuk-khusyukkan.
Ada mertuanya datang dikhusyuk-khusyukkan. Ada suaminya melihat kemudian dikhusyuk-khusyukkan. Ini adalah termasuk perbuatan riya. Bukan masalah penampilan luar. Saat ada orang mobilnya baru kemudian dipakai, baju baru kemudian dipakai, kemudian ada temannya yang bilang ente riya. Tidak, riya tidak mengarah ke arah pakaian baru. Tetapi segala hal nanti yang diniatkan, ibadah yang diniatkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, itu adalah riya. Padahal kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah umat manusia, termasuk umat-umat sebelum Rasulullah, termasuk umat-umat sebelum umat Islam, mereka tidaklah diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahuddin. Beribadah dengan cara memurnikan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini ya akhwat, ibu-ibu sekalian, kalau kita ini beribadah kepada Allah ataupun sebelum ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, syirik kecil telah kita bersihkan. Syirik besar telah kita hindarkan, dan insyaallah kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka artinya kita itu telah melaksanakan suatu toharah. Toharah apa di sini? Toharah dalam makna yang pertama, membersihkan diri, membersihkan hati kita dari perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, baik sekutu kecil ataupun sekutu yang besar. Ini adalah makna yang pertama. Ini kita coba untuk live kan di YouTube. Tapi qadarullah ternyata sinyal HP aku kuat ini. Insyaallah khair. Kita rekam insyaallah untuk dokumentasi. Kita perhatikan di poin berikutnya. Di poin berikutnya di sini beliau mengatakan, dan bersih hati dari sifat dengki dan marah kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Ini poin berikutnya. Membersihkan diri dari marah sifat dengki kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Ini termasuk nanti dalam kategori taharah, membersihkan diri dari rasa benci kepada sesama muslim, khususnya benci-benci tersebut karena faktor dunia. Ada tetangga dia membeli mobil, kita belum bisa beli mobil, irinya masya Allah, marah-marah sama suaminya. Kata dia, kemarin ini kita kesini bareng-bareng dengan tangga kita, tetangga kita sudah beli mobil, bapak untuk beli motor aja nggak bisa. Sehingga bagaimana kalau ini terjadi dan iman suaminya nggak kuat, dan dia sebagai seorang pegawai misalnya, dan ada kesempatan untuk korupsi, akhirnya bagaimana? Akan korupsi. Kalau korupsi, maka tadi ini yang menyebabkan suami kok dia terpaksa korupsi. Siapa yang mensupportnya dari belakang? Adalah istri-istrinya, menuntut sesuatu yang di luar batas kemampuan suaminya. Ini yang nanti dosanya akan ditanggung bareng-bareng. Maka perlu nanti ibu-ibu ataupun mungkin suaminya untuk tetap mengetahui bahwa segala hal yang diterima oleh umat manusia itu adalah sudah jatahnya masing-masing. Yang penting suami telah berusaha, dan ibu yang di rumah telah berusaha untuk mensupport suaminya, untuk terus mengingatkan suaminya, Pak, kalau nanti berangkat kerja, Bapak diawasi oleh Allah SWT. Dan kami rela untuk kadang-kadang mungkin hidupnya pas-pasan, asalkan uang yang engkau dapatkan adalah uang-uang yang halal. Insya Allah bareng-bareng masuk surga. Sehingga terciptalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman,
Jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari kobaran api neraka. Suami mengingatkan istrinya, istri mengingatkan suaminya. Dan ini tidak mungkin bisa berjalan dengan klop. Tahu klop nggak? Kalau suami dia misalnya tahu syariah, tahu ngaji, sedangkan istrinya nggak tahu, ataupun sebaliknya, istri tahu ngaji, suaminya nggak tahu ngaji, sehingga tidak akan bisa berjalan beriringan. Di dunia tidak bisa berjalan beriringan karena prinsip berbeda, pemahaman tingkat agama berbeda, keimanan berbeda. Nanti di akhirat pun tidak akan bisa berjalan bareng-bareng untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, perlu nanti yang bapak-bapaknya ataupun afwan, yang suaminya belum mau untuk menghadiri kajian, padahal di masjid-masjid banyak yang mengajarkan suatu kajian, perlu untuk disupport dari belakang, tumbuhkan rasa cinta kepada pengajaran agama Islam, rasa cinta kepada syariat agama Islam, rasa cinta untuk ngaji. Silahkan nanti di lobi secara bertahap, ajak suami anti untuk mau menghadiri suatu kajian. Ustadz sekarang kan siang, suami bekerja, kalau diajak untuk ngaji mereka nggak kerja. Kan kajian tidak hanya siang, banyak kajian walaupun online. Tinggal nanti disesuaikan waktunya. Yang penting suami ini setiap saat mereka itu ada ilmu yang mereka dapatkan, insya Allah membawa suatu keberkahan. Tadi kita kembali pembahasannya akhwat. Tadi ini kan termasuk thaharah, adalah membersihkan hati dari perbuatan syirik dan juga membersihkan hati dari apa? Dari rasa benci, iri terhadap tetangga. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jatahnya masing-masing dan tidak ada hak bagi kita untuk curiga. Ini kan dia paling korupsi suaminya sehingga dia bisa beli mobil. Sudah nggak bisa menerima takdir qada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian suudzon sesama saudara muslim. Ini termasuk penyakit hati. Ini yang perlu untuk dibersihkan, perlu untuk adanya thaharah. Dalam hal ini berarti dia ini adalah thaharah yang pertama. Bahkan tidak akan sempurna kesucian badan bila masih ada najis syirik. Tadi di poin pertama untuk thaharah itu kan bersihkan diri dari syirik baik besar ataupun syirik kecil. Karena bersuci secara lahiriah itu tidak cukup kalau batinnya itu masih najis. Ini pembahasan mau lari ke arah mana kita perhatikan. Di sini beliau menyebutkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najas." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu dia adalah najis. Ini najis dari segi apanya? Di sini para ulama ya akhwat sekalian, para ulama ini menafsiri tentang masalah najis ini yang dimiliki oleh musyrik. Orang musyrik itu najis bukanlah najis hissiyahnya, bukan najis dari segi badannya, tetapi najis dari segi batinnya. Karena kenapa? Karena mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini nih saat Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal musyrikuuna najas, ini ulama-ulama ataupun jumhurul ulama, mayoritas ulama termasuk mazhab 4, Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, mereka mengatakan yang dimaksudkan dengan najisnya orang-orang musyrik itu adalah najis ma'nawi. Najis maknawi. Artinya kalau misalnya ada tangga yang musyrik, ada tangga yang kafir. Kebetulan kemudian dia berjabat tangan dengan anti, salaman dengan anti. Istri mereka berjabat tangan dengan anti. Saat ditanyakan ini hukum tangan ana yang telah menyentuh orang kafir, orang musyrik ini, apakah dia najis yang perlu untuk dicuci? Tidak perlu untuk dicuci. Dan tidak bisa menggunakan ayat ini untuk mengatakan bahwa secara lahiriahnya orang musyrik itu adalah najis.
Karena yang dimaksudkan dengan najis di sini ini adalah najis batinnya. Tadi ini adalah pendapat dari mayoritas ulama ataupun jumhur ulama. Kecuali ada sebagian pendapat termasuk Imam Ibnu Hazm rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa najisnya orang musyrik itu pun najis hissiyah. Artinya kalau orang Islam dia itu bersentuhan tangan dengan orang kafir, maka tangannya ini terkena najis, perlu untuk dicuci. Tetapi pendapat dari mayoritas para ulama mengatakan bahwa najisnya orang musyrik itu adalah najis immaterial, berarti dari segi batinnya saja, bersifat maknawi saja. Kita lanjutkan. Ini hujahnya ataupun alasan para ulama. Yang dimaksudkan dengan najis di situ itu adalah najis yang bersifat maknawi, bukan bersifat ragawi ataupun bukan bersifat fisik. Adalah ada seorang mantan orang kafir, mantan orang musyrik yang bernama Sumamah binti Utsal. Ini beliau suatu saat, beliau ini adalah Sayyidul Umamah, termasuk dari pemimpin ataupun Sayyidul Yamamah, pemimpin dari orang-orang suku Yamamah kalau nggak salah. Suatu saat dia ini ditawan oleh pasukan Islam oleh Rasulullah, diikat di masjid Nabi, padahal dia belum masuk Islam, diikat di sana dan dia orang musyrik. Kalau seandainya Sumamah ini dia adalah najis fisiknya, niscaya najis ini tidak akan ditaruh di dalam masjid. Tetapi buktinya ternyata laki-laki ini diikat di dalam masjid. Ini yang dijadikan dasar oleh para ulama untuk mengatakan bahwa najisnya orang musyrik itu bukan najis ragawinya, tetapi adalah batinnya karena mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah ya, ini tadi ini hadisnya adalah hadis yang sahih yang berkaitan tentang masalah Sumamah binti Utsal yang diikat Nabi Muhammad. Kemudian akhirnya beliau masuk Islam, menjadi seorang sahabat radhiyallahu anhu. Ini kisah ini adalah muttafaqun alaih. Terdapat dalam Sahih Al-Bukhari, terdapat dalam Sahih Muslim. Berarti hadisnya adalah hadis yang sahih dan bisa kita jadikan sebagai suatu hujjah ataupun bisa dijadikan sebagai suatu dalil. Kita lanjutkan di poin berikutnya ya akhwat. Tadi ini adalah suci dari ataupun suci batinnya. Jadi toharoh ini yang pertama itu adalah membersihkan diri dari syirik dan juga rasa benci terhadap sesama muslim ataupun terhadap sama umat Islam. Untuk yang kedua, kita perhatikan makna yang kedua. Tadi di awal disampaikan bahwa toharoh itu lahu maknayan ataupun lahu maknan, memiliki dua arti. Yang pertama adalah taharatul qalb an syirki fi ibadatillah, membersihkan diri, membersihkan hati dari musyrik ataupun dari syirik saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna yang kedua ini adalah taharah hissiyah. Artinya di sini adalah suci lahir. Kalau suci lahir maka nanti mencakup dua hal, bersih dari hadas dan juga bersih dari najis. Yang mana adanya hadas dan juga najis ini nanti yang menghalangi syarat ataupun yang menghalangi sahnya sholat. Ada orang sholat tapi dia punya hadas, dia belum berwudu, berarti dia punya hadas, maka sholatnya tidak akan salah. Tuqbalu sholatu ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddo'a. Jadi kalau ataupun sholat di antara kalian itu dia akan terima oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam satu riwayat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala saat kalian itu berhadas sampai kalian berwudu. Ada orang dia mau sholat tetapi dia tidak berwudu sama sekali. Bagaimana hukum sholatnya? Sah ataukah tidak sah? Tidak akan sah. Karena kenapa? Karena dia punya hadas. Kalau punya hadas berarti dia itu tidak dalam keadaan toharoh, tidak dalam keadaan suci. Ustadz, ana sudah wudu tadi, misalkan saat sholat asar nanti,
Ana sudah wudhu saat sholat zuhur, tetapi ana ini tidak batal karena ana suka untuk menjaga wudhu ana. Masuk datang sholat asar dan ana tidak wudhu lagi. Apakah boleh? Sangat boleh. Katanya tidak sah kalau tidak berwudhu. Maksudnya di sini ini adalah orang itu saat mau sholat kok dalam keadaan berhadas, maka sholatnya tidak sah. Sedangkan kasus yang barusan kita sampaikan, ilustrasi yang barusan kita sampaikan, yang kita bahas, ini orang ini sudah punya wudhu, berarti dia ini dalam keadaan tidak berhadas. Kapan? Di saat zuhur. Kemudian dia menjaga toharohnya sampai asar. Berarti tidak wajib bagi orang tersebut untuk berwudu lagi, walaupun afdalnya adalah tajdidul wudu, memperbarui wudunya. Jelas insyaallah ya, kasus yang berbeda. Kita lanjutkan. Di sini kemudian yang dibahas adalah ada dua sebab kenapa para ahli fikih selalu mulai kitab-kitab mereka dengan pembahasan bersuci. Perhatikan bahwa ada dua sebab. Kalau ditanya kenapa dalam kitab ini ataupun dalam kitab-kitab fikih rata-rata pembahasannya kok dimulai dengan pembahasan masalah bersuci, itu apa? Ya akhwat, ini tidak secara mutlak. Ada sebagian pembahasan dari kitab-kitab fikih mulainya tidak dari hadas, tetapi dari bab yang lainnya. Tetapi rata-ratanya memang dimulai dengan bab bersuci. Kalau ditanyakan kenapa, maka di sini jawab karena dua alasan. Yang pertama adalah bersuci adalah menghilangkan kotoran. Jadi bersuci itu menghilangkan suatu kotoran. Sedangkan sebentar, tadi ada yang kelewatan. Iya, afwan, ada kelewatan satu poin nih. Ada kelewatan poin ini. Poin ini kelewatan, tapi belum kita bahas nih. Kelihatan yang kotak merah? Sebentar. Kelihatan nih? Tadi ini kelewatan, belum kita bahas nih. Kelihatan ya? Nah. Tadi itu pembahasannya, nanti kita balik ke dua alasan tadi ini. Tadi itu pembahasannya kan orang-orang musyrik nih, orang musyrik najis. Kemudian ada hadis yang lainnya, Nabi Muhammad beliau mengatakan dalam suatu hadis yang sahih, beliau di sini bilang, Subhanallah innal mu'mina la yanjus. Ini hadisnya diambilkan dari hadis Sahih Muslim. Ini hadisnya dicuplikan dari hadis Sahih Muslim. Jadi kisahnya begini tentang perkataan Rasulullah, sesungguhnya orang beriman itu tidak najis. Kisahnya begini. Jadi ada seorang sahabat yang bernama sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Suatu saat ini beliau melihat Nabi Muhammad dari jauh. Ini beliau setelah melihat Rasulullah dari jauh, kemudian beliau mengambil jalan yang lainnya. Baru kemudian beberapa jam setelahnya beliau bertemu lagi dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad beliau mengatakan, "Aina kunta ya Abu Hurairah?" Wahai Abu Hurairah, tadi ente kemana? Kenapa ente kok mengambil jalan yang lainnya? Ini sahabat Abu Hurairah beliau mengatakan, "Laqitani wa ana junub." Ya Rasulullah, tadi itu antum akan bertemu dengan ana, sedangkan saya dalam keadaan junub, dalam keadaan punya jinabat. Mungkin beliau bermimpi basah karena beliau tidak punya istri, sehingga dimungkinkan kalau beliau junub berarti beliau bermimpi. Fakaraitu an ujalisaka hatta aghtasila, kata beliau, ana enggak ingin, tidak senang kalau nanti ana duduk bareng dengan antum, duduk bareng dengan anda, sedangkan saya dalam keadaan junub. Nabi Muhammad kemudian beliau mengatakan, Subhanallah, maha suci Allah, innal mu'mina la yanjus. Ini sesungguhnya orang mukmin itu dia tidak najis, sehingga nggak perlu di saat misalkan kita itu dalam keadaan junub, kemudian kita mau berkumpul atau bertemu dengan teman sehingga kemudian kita mengambil jalan yang lainnya,
Tidak ada suatu larangan. Seorang mukmin, seorang Islam itu adalah suci. Adalah suci. Kita lanjutkan tadi itu pembahasan yang setelahnya tadi. Tadi ini dua alasan tentang masalah kenapa para ulama di saat mereka itu sebelumnya kita ini biasanya kajian berapa lama? 1 jam, kemudian tanya jawab. Ketua kelas mana? Kenapa? Oh, baru pertama. Kalau sebelumnya mungkin iya. Untuk penyampaian materi berapa lama? 1 jam? 1 jam? Nah, insyaallah 1 jam, kemudian kita buka tanya jawab nanti insyaallah. Jadi perlu disabar-sabarkan. Cuma hanya 1 jam. 2 pekan sekali ataupun 1 jam sepekan sekali. Kenapa? Oh, kita khawatir nih pertama-tama kemudian langsung ngegas 1 jam setengah atau 1 jam, khawatir nanti bosan. Ini berat nih si Ustadz ini, terlalu lama dia kajiannya. Semoga disabar-sabarkan. Semoga diberi keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Sabar saat ini adalah akan berbuah manis di akhiratnya. Jangan menggunakan kaidah sabar bubar. Sabar, insyaallah diberikan kesuburan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subur imannya, subur pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Tadi ini beliau di sini mengatakan bahwa ada 2 alasan kenapa para ulama yang menuliskan kitab-kitab fiqih mereka itu rata-rata mengawali pembahasan kitab fikihnya dengan bab toharah. Di sini ada 2 alasan. Yang pertama adalah bersuci adalah menghilangkan suatu kotoran. Bersuci adalah menghilangkan suatu kotoran. Yang dimaksudkan kotoran di sini ini adalah najis. Khabath adalah an-najasah. Jadi toharoh itu kenapa para ulama di saat mereka menuliskan kitab-kitab fikih mereka kok mengawali dengan pembahasan toharoh? Karena toharoh itu diantaranya artinya nanti adalah membersihkan dari najis. Sedangkan najis itu kalau tidak dihilangkan dan kita pun mau sholat, maka sholat kita tidak akan diterima. Percuma nanti dia sholat, ada orang sholat tetapi sholatnya nggak diterima. Karena kenapa? Karena dia sholat di dalam tubuhnya ataupun di tempat dia, di tubuh dia, di bagian pakaian dia ataupun tempat yang dia gunakan untuk sholat ini najis. Sehingga untuk memulai pembahasan masalah sholat, para ulama memulai dengan pembahasan toharoh. Saat dikatakan lagi ini kenapa para ulama kok mereka nanti yang dibahas setelah sholat, setelah membahas masalah toharoh kok membahas masalah sholat? Karena sholat adalah rukun yang terpenting setelah syahadah. Dan justru nanti kalau kita ketahui bahwa sholat ini adalah satu-satunya suatu syariat dalam agama Islam yang diberikan di saat di langit. Zakat di bumi pensyariatannya, puasa juga di bumi pensyariatannya, haji juga di bumi pensyariatannya. Salat ini di mana? Di langit, di sana Muhammad beliau Isra Mi'raj. Dan nanti hal pertama yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah as-salat. Saat para ulama mau mendahulukan pembahasan salat karena salat itu adalah hal yang terpenting. Kemudian mereka ini mikir nih, ini salat kan nggak mungkin bisa diterima kecuali dalam keadaan suci. Sehingga mereka mendahulukan suatu syarat dari salat, mereka dahulukan dalam pembahasan kitab fikih mereka. Oleh karena itu,
para ulama fikih rata-rata dari mereka di saat mau membahas sholat akan dibahas terlebih dahulu masalah toharoh. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua tadi ini yang telah kita sampaikan adalah bersuci adalah kunci sholat yang merupakan rukun kedua paling ditekankan setelah 2 kalimat syahadah. Jadi nanti ya akhwat, setiap poin dalam kitab ini ataupun dalam terjemahan ini akan kita terangkan bagaimana maksudnya. Bukan sekedar dibaca kemudian selesai urusan. Karena ada sebagian bahasan yang tidak akan bisa difahami oleh orang-orang pada umumnya kecuali diterangkan terlebih dahulu. Kalau sekedar baca, nanti bisa baca beli bukunya kemudian selesai urusan. Tetapi masalahnya ada sebagian pembahasan yang tidak mungkin bisa difaham kecuali diterangkan. Termasuk tadi ini innamal musyrikuuna najas. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Nanti kalau kita membaca tadi ini keterangan tentang orang-orang musyrik itu adalah najis. Kalau misalnya ada orang kafir kemudian dia datang ke rumah anti, saat mengetahui dalil ini, anti akan langsung bilang ini tempat tadi ini habis ditempati oleh si fulan, tangga kita yang dalam keadaan dia kafir. Akhirnya bagaimana? Udah, ini perlu kita pel nih. Perlu kita pel. Karena kenapa? Karena dia najis. Dia salah paham. Karena kenapa? Karena membaca suatu kitab, membaca suatu buku tanpa digurukan, sehingga kadang-kadang kalau memang seringnya begitu, kita membaca suatu kitab, membaca suatu buku yang berkaitan dengan suatu syariah tanpa ada keterangan dijelaskan dalam satu kajian, kemungkinan besar akan terjadi salah paham. Biar nggak salah paham, silahkan nanti dipadukan, membeli kitabnya kemudian diajikan. Maksudnya adalah dingajikan biar diterangkan di dalam kajian tersebut. Kemudian di poin berikutnya, perhatikan di poin berikutnya ini masih di halaman 5, cuma yang di sebelah kanan. Di halaman 4 cuma yang di sebelah kanan. Sebentar, kita pindah halaman. Belum berpindah. Sebentar. Nah, kita perhatikan. Jadi tadi 2 alasan kenapa kok para ulama ahli fikih, ulama fikih mereka mengawali pembahasan kitab-kitab mereka dengan pembahasan masalah toharoh, karena 2 alasan tadi. Kemudian langsung ke pembahasan pembagian air. Menurut pendapat yang paling kuat, air terbagi menjadi 2 macam. Ada air yang suci dan juga ada air yang najis. Saat di sini dikatakan bahwa air itu dibagi menjadi 2 macam, aslinya dalam pembahasan air para ulama berbeda pendapat. Syekh Ibnu Utsaimin, termasuk Syekh Ibnu Baz, termasuk sebagian ulama yang lain, mereka lebih cenderung mengatakan bahwa air itu hanya dibagi menjadi 2 macam. Ada air yang suci dan juga air yang najis. Nanti untuk air-air yang suci ini ya akhwat, termasuk nanti misalnya ada sebagian ulama menggunakan sebutan air yang mutlak. Mutlak di sini ini maksudnya adalah air yang belum ada embel-embel apapun juga. Apa itu? Kalau misalnya ana habis belah kelapa, airnya ana tuang ke mangkok ataupun ke gelas. Ini saat ana bilang ini apa pak? Ananya ke bapak ana, itu air. Dia bilangnya air ataukah langsung diberikan keterangan embel-embel kelapa? Dia bilang bagaimana? Air kelapa. Tidak akan dibilang air kemudian dia diam, tapi akan bilang bahwa ini adalah air kelapa. Kalau sudah ada keterangan begitu, maka ini airnya adalah bukan air mutlak.
maka nggak boleh digunakan untuk bersuci. Ataupun misalnya ada air yang warnanya agak kuning, ini dia di dalamnya ini ada rempah-rempah, ada bumbu-bumbu masak, ada santan, ada mungkin bahan-bahan masak yang lainnya, dan biasanya dimasak di saat lebaran misalnya. Daging ataupun daging ayam dimasak di sana. Di antaranya apa? Di antaranya apa? Opor. Oh, opor. Kemudian ditanya, ini airnya air apa? Dia nggak akan bilang air biasa, tapi akan bilang ini adalah kuah. Kuah ini yang dipakai, yang kita makan, apakah boleh kita pakai untuk berwudu? Kita nggak pikir masalah perihnya, tapi masalah boleh ataukah tidak bolehnya. Tidak akan boleh. Karena kenapa? Airnya bukan air mutlak. Airnya air keruh yang telah bercampur dengan bumbu yang lainnya. Jelas ya? Untuk air mutlak nanti misalnya adalah air hujan nih, walaupun ada embel-embel, cuma memang ada dasar-dasarnya. Air sumber mata air itu juga air mutlak yang bisa digunakan untuk berwudu. Air laut, air embun, air salju ataupun air es. Air-air ini ya akhwat, ini adalah air-air yang diperbolehkan untuk digunakan bersuci. Kalau anti berwudu dengan menggunakan air hujan, boleh ataukah tidak boleh? Boleh, karena airnya adalah air suci. Bolehkah kita berwudu dengan menggunakan air sungai yang masih bersih, yang belum bercampur sebagaimana sungai-sungai yang rata-rata yang ada di Jakarta ataupun Bekasi? Sudah menjadi air got, warnanya sudah hitam. Apakah boleh digunakan untuk bersuci? Tidak boleh, karena telah berubah, telah menjadi air dari jenis yang kedua. Air apa? Air najis ataupun air mutanajis. Air yang najis ataupun yang telah terkena najis. Berarti ini adalah pembagian yang kedua. Itu secara singkatnya akhwat. Jadi ini dalam poin ini para ulama itu mereka berbeda pendapat tentang pembagian air. Ada suatu kesepakatan di antara mereka tentang masalah apa? Tentang masalah air mutlak tadi itu, walaupun penyebutannya beda. Ada yang mengatakan tahir mutahhir, ada yang langsung mengatakan mutlak, ada yang mengatakan suci mensucikan ataupun suci saja. Jelas insyaallah ya. Ataupun nanti ada juga sepakatan di antara mereka bahwa air yang telah terkena najis. Saat saya bilang sepakat, berarti sepakat ulama-ulama madhab 4, ataupun ditambah ulama-ulama yang bukan madhab 4, ataupun nanti termasuk madhab yang 10, termasuk madhab Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, termasuk madhab yang lainnya. Walaupun sampai saat ini madhabnya telah inqaradu, telah punah, tetapi sebagian pendapat dari mereka masih ada yang sampai bertahan sampai kita saat ini. Untuk ulama-ulama ini adalah ulama-ulama 4, termasuk nanti satu bagian lagi adalah ulama-ulama al-zahiri. Jelas insyaallah ya. Nanti ini ya akhwat, jadi ulama-ulama tersebut mereka sepakat tentang masalah air. Apa sepakatnya? Adalah kalau seandainya ada air, baik sedikit ataukah banyak, baik 2 kulah ataukah kurang ataupun lebih dari 2 kulah, kalau sampai ada suatu najis yang bisa merubah rasa, bau ataupun warna dari air tersebut, maka semua baik besar banyak airnya ataukah tidak, semua ulama sepakat bahwa airnya adalah air yang najis. Anak ulang, kalau ada air nih walaupun banyak, kemudian kemasukan najis dan najisnya sampai bisa merubah warna, bau ataupun rasa dari air tersebut, maka airnya tidak boleh dipakai untuk toharoh, tidak boleh dipakai untuk toharoh. Jelas insyaallah ya. Ini adalah titik kesepakatan di antara para ulama tentang masalah hal ini. Kemudian di poin berikutnya akhwat, kita langsung membahas tentang masalah asal dalam bersuci dari hadas dan juga kotoran. Bersuci dari hadas ataupun keadaan tidak suci pada asalnya adalah harus dengan menggunakan air.
dan tidak sah bila bersuci tanpa menggunakan air, baik air itu bersih atau berubah dengan sebab sesuatu yang suci. Karena menurut pendapat yang paling kuat, apabila air berubah sebab sesuatu yang suci, maka air itu suci dan juga mensucikan. Kita perhatikan di poin ini ya akhwat sekalian. Ini hukum asal kita itu bisa bertoharoh adalah dengan menggunakan air. Apakah kita boleh bersuci dengan menggunakan bensin? Kira-kira boleh atau enggak? Tidak diperbolehkan. Walaupun sama-sama cairannya, tetapi enggak semua cairan boleh untuk digunakan sebagai media untuk bersuci. Kalau misalkan air ada di rumah kita, alhamdulillah air juga melimpah. Cuman masalahnya, kata dokter, kalau saya ini sakit, luka saya ini ada, kemudian terkena air, luka makin lama makin parah dan gak sembuh-sembuh. Luka apa misalnya? Luka bakar. Ada orang kebakar, nyalain gas kemudian kebakar, naudzubillah. Ataupun misalnya di bagian sini ada yang kebakar, maka nanti bagaimana? Air ada, cuman masalahnya tidak memungkinkan untuk menggunakan air, ataupun alasan yang lainnya air itu memang bener-bener nggak ada, sampai mencari dalam radius 1 kilometer nggak ketemu airnya. Ada air, cuman airnya ini hanya cukup digunakan untuk minum, nggak cukup digunakan untuk berwudu, karena memang keadaannya paceklik itu apa tahu? Saya orang Jawa, jadi kadang-kadang nanti ada suatu ungkapan kemarau panjang, paceklik lama, kemarau panjang, hujan belum turun, parahnya masya Allah. Sebagian daerah kalau hujan banjir, saat nggak hujan kering kerontang. Sebagian daerah begitu. Kalau kita berada di masa tersebut, saat tidak ada musim hujan, kering kerontang sama sekali, sudah dicari sampai jauh, misalnya radius 1 kilometer nggak ada air, sama-sama kering kerontang. Ada air dan cukup untuk berwudu, misalnya cuma harganya mahal, 1 liter misalnya dijual, air biasa bukan air minum, dijual sampai ratusan ribu misalkan saja. Dalam keadaan begini, apakah kita itu dipaksa untuk menggunakan air yang tadi sedianya hanya untuk minum saja, ataukah juga dipaksa untuk membeli dengan harga yang berlipat-lipat harganya? Tidak. Agama Islam adalah agama yang dimudahkan oleh Allah SWT. Kalau memang kita itu ada suatu alasan yang sangat kuat, termasuk urusan paceklik lama tadi itu lama, atau urusan luka bakar yang sangat parah sehingga tidak mungkin untuk berwudu dan menggunakan air, maka bagaimana? Maka kita bisa menyempuh cara yaitu tayammum. Di sini juga tadi begini akhwat, kita perhatikan di sini beliau mengatakan ini, jika tidak ada air, memang benar-benar nggak ada air, paceklik lama, kemarau panjang, kering kerontang, atau khawatir akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan karena menggunakan air, maka ia harus menggantinya dengan tayammum. Kita perhatikan di sini ada kata-kata atau khawatir akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya apa tadi itu? Misalnya adalah terluka parah, luka bakar yang divonis dokter kalau tetap paksa menggunakan air, maka luka akan lama sembuhnya ataupun nggak sembuh. Berarti keadaan nggak sembuh. Ini adalah suatu keadaan yang tidak diinginkan. Kalau keadaan tersebut kebetulan dialami oleh seorang muslim sehingga dia tidak mungkin menggunakan air, maka silahkan di sini menggunakan cara tempuh yang kedua yang juga bersifat syar'i. Dengan cara apa di sini? Dengan cara tayammum. Ini tayammum yang Anda lingkari berwarna merah itu adalah tayammum.
yakni dengan memukulkan kedua telapak tangan ke tanah ataupun ke debu, kemudian menyapu wajah dengan kedua telapak tangan tersebut dan menyapu salah satu telapak tangan dengan yang lain. Yang lainnya ini adalah cara bersuci dari hadas. Kita perhatikan, nanti insya Allah akan ada pembahasan masalah tayamum secara khusus. Ini hanya sekedar pendahuluan. Jadi untuk cara umumnya adalah begini. Ini ada tanah, tangan kita dipukulkan ke tempat tersebut, plek. Ada yang mengatakan sekali, ada yang mengatakan sampai 3 kali. Kemudian setelah di sini ada debunya, kemudian beginikan. Ataukah tanpa begitukan juga? Ada sebagian kaul langsung diusapkan di bagian muka. Mengusapkan tangan yang ada debunya, ini yang dimaksudkan dengan menyapu di sini. Bukan nyapukan sapu kemudian disapukan ke muka, bukan. Tetapi ada tangan ini yang ada debunya kemudian diusapkan ke muka sampai rata. Kemudian ada yang mengatakan hadisnya juga hadis yang sahih dengan cara bagaimana? Tangan ini ditepukkan untuk yang kedua kali. Berarti tepukan pertama tadi itu hanya cukup untuk bagian muka. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah langsung 1 kali tepukan untuk bagian muka sama bagian tangan. Ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Ada yang mengatakan cukup di bagian telapak tangan saja sama bagian punggungnya. Ada yang mengatakan sampai bagian sikunya. Nanti insyaallah sudah sampai ke babnya akan kita terangkan secara detail insyaallah. Kita lanjutkan. Di sini ada kata-kata ini adalah cara bersuci dari hadas. Jadi ini adalah cara bersuci dari hadas. Saat kita itu bicara masalah hadas, tidak mungkin terlepas dari 2 macamnya. Apa itu? Yaitu hadas kecil, hadasul asghar, sama hadas besar. Hadas kecil bisa dihilangkan dengan cara berwudu. Habis batal kemudian dia berwudu. Antum kenapa enggak sholat? Kenapa kok belum sholat? Dia bilang saya belum berwudu, saya masih punya hadas. Artinya hadasnya adalah hadas kecil. Maka artinya orang tersebut dia itu belum berwudu sehingga dia masih punya hadas kecil. Saat punya hadas kecil, logis kalau dia tidak sholat saat itu. Kapan dia sholatnya? Setelah dia berwudu, menghilangkan hadas kecilnya, baru kemudian dia diperbolehkan untuk sholat. Tadi itu hadisnya sahih, la tuqbalu sholatu ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddoa. Salat kalian tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia berhadas sampai dia itu berwudu. Kalau dia berhadas sampai dia berwudu, artinya dia itu punya hadas kecil. Kalau sudah berwudu, maka kemudian hadas kecilnya hilang sehingga dia salat, insyaallah salatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hadas yang pertama. Ada hadas besar. Hadas besar, kalau perempuan misalnya berhabis berhubungan suami istri, ataupun habis haid, ataupun habis nifas, ataupun habis mimpi basah. Ini 4 poin ini, berhubungan suami istri, kemudian kemudian haid, kemudian nifas, ataupun mimpi basah. Ini hadasnya tidak mungkin bisa dihilangkan kecuali dengan mandi besar. Kecuali dengan mandi besar. Mandi besar di sini ini maksudnya adalah mandi jinabat. Mandi jinabat itu bagaimana? Berarti sekujur tubuh dari atas sampai bawah semua harus diratai dengan air. Diratai dengan air, harus diguyur dengan air. Sambil berniat bahwa mandinya untuk mandi jinabat, bukan mandi sekedar untuk seger-seger saja. Tahu seger-seger? Misalnya ibu ataupun suami habis bersih-bersih got, kotor semuanya, kemudian dia ini mandi, ataupun misalnya habis dari luar panas, masya Allah cuaca ekstrim, masuk dalam rumah nggak seger, apalagi di rumahnya nggak ada AC-nya, sehingga untuk meredam rasa panasnya dia mandi sekujur tubuhnya. Mandinya untuk apa? Untuk seger-seger.
Mandi ini walaupun secara lahiriahnya sama dengan mandi jinabat, cuma nanti yang bisa membedakan adalah dari segi niatnya. Kalau orang ini dia habis haid, kemudian telah suci, telah berhenti haidnya, kemudian dia mandi. Mandinya adalah mandi jinabat. Yang bisa membedakan antara apakah mandinya mandi jinabatkah, mandinya mandi karena seger-segerkah, adalah dengan niatnya. Berarti niatnya untuk membersihkan diri dari hadas besarnya. Hadas besar tadi itu tidak mungkin bisa hilang kecuali dengan mandi junub, mandi jinabat, mandi besar. Ada orang begini, Mbak, kenapa nggak sholat? Bukankah telah berwudu tadi? Iya, saya nggak sholat. Memang telah berwudu, cuma anak ini dalam kondisi tidak suci, dalam kondisi masih haid, walaupun toh dia menjaga wudunya. Kenapa dia nggak sholat? Kalau seandainya dia sholat, apakah sholatnya sah? Sholatnya tidak akan sah walaupun dia telah berwudu. Kenapa nggak sah? Karena dia punya hadas besar. Yang berupa apa? Yang berupa haid. Jelas insyaallah ya. Berarti orang ini saat ataupun kita ini saat bicara tentang masalah hadas, maka tidak mungkin terlepas dari dua pembahasan hadas. Yang pertama adalah hadas kecil yang bisa dihilangkan dengan wudu. Yang kedua adalah hadas besar yang bisa dihilangkan dengan mandi jinabat. Jelas insyaallah ya akhwat. Kita lanjutkan. Sedangkan bersuci dari kotoran tadi yang kita sampaikan, ini yang paragraf kedua. Sedangkan bersuci dari kotoran, ini kita sudah 1 jam. Kita selesaikan poin ini, kemudian kita buka sesi tanya jawab insyaallah. Sedangkan bersuci dari kotoran, tadi kotoran telah saya sampaikan. Yang dimaksudkan dengan kotoran di sini ini adalah an-najasah, adalah najis. Sedangkan bersuci dari kotoran adalah menghilangkan kotoran atau benda dengan sesuatu yang dapat menghilangkannya. Kita selesaikan sampai poin ini. Nanti untuk kelanjutan paragrafnya kita bahas di pertemuan berikutnya. Berarti bulan depan insyaallah. Karena pertemuan berikutnya kita membahas masalah sahabiyah, yaitu para wanita di sekitar Rasulullah. Akhlak mereka bagaimana, sejarah mereka bagaimana, ataupun yang lainnya, sehingga nanti diharapkan jadi goal yang nanti diharapkan untuk mempelajari masalah sejarah para sahabiat adalah biar nanti tahu bagaimana sejarah mereka, dan biar kita ini lebih familiar dengan nama-nama mereka daripada nama-nama artis. Saat ditanya itu Blackpink, kadang-kadang ada selebaran ada di wall-wall Blackpink mau ke Indonesia. Nama-nama semua tahu. Saat ditanya istri Nabi Muhammad yang tertua ataupun yang pertama kali dinikahi beliau itu siapa? Nggak tahu sama sekali. Ini keadaan yang sangat ironis dari umat Islam, sebagian umat Islam saat ini lebih familiar dengan nama-nama orang-orang kafir, sedangkan nama-nama yang seharusnya kita ketahui justru tidak kita ketahui. Anak-anak kita saat ditanya, ini siapa pacarnya Ronaldo? Tahu dia. Siapa istrinya Ronaldo? Dia tahu dia. Ini Ronaldo, dia pemain bola ini yang terkenal ini, ukuran sepatunya berapa? Ukuran sepatu sampai sedetail itu dia tahu. Sedangkan untuk sejarah para nabi, sejarah para sahabat, sejarah para sahabat, mereka buta sama sekali. Ini adalah keadaan ironis umat Islam saat ini. Sehingga nanti diharapkan saat kita mempelajari suatu sejarah, khususnya untuk sahabiat, semoga kita lebih familiar dengan nama-nama mereka, berusaha untuk berjuang sebagaimana mereka, daripada kita lebih kenal orang-orang kafir daripada mereka, daripada tokoh-tokoh Islam. Karena khawatirnya nanti adalah kita, tentunya Muhammad SAW beliau mengatakan dalam suatu hadis yang sahih, al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai nanti pada hari kiamat. Kalau kita lebih familiar dengan orang-orang kafir, nama-nama mereka, khawatir nanti saat berada di akhirat kita dikumpulkan dengan mereka di mana? Di mana?
di neraka. Jangan sampai bilang begini, enak dong bersama artis. Nggak akan ada sempat-sempatnya bersama para artis. Yang kafir sebagian di antara mereka kafir. Ini jangan sampai. Kenapa kita nggak dikumpulkan dengan para ulama? Kenapa kita nggak dikumpulkan dengan generasi salaf? Kenapa? Karena kita tidak familiar dengan mereka. Karena kita dikumpulkan oleh Allah di saat nanti pada hari kiamat bersama orang-orang yang kita cintai. Bukti kita cinta dengan mereka adalah diantaranya kita mau untuk mengkaji siapa mereka. Mungkin kita cukup sekian, nanti untuk paragraf kedua kita bahas di pertemuan berikutnya nanti insyaallah. Mungkin kita buka tanya jawab. Barangkali ada insyaallah yang perlu untuk ditanyakan tentang pembahasan bab yang pertama ini insyaallah. Barangkali ada. Silahkan.